Manuskrip telah menjadi salah satu saksi bisu peradaban luhur dan tingginya tingkat intelektualitas masyarakat Sulawesi Selatan di masa silam. Dalam lembaran-lembaran kuno ini tersimpan kearifan dan pemikiran ulama terkemuka yang pernah menuntut ilmu ke tanah suci Haramain, Makkah dan Madinah. Para ulama Nusantara yang menuntut ilmu di tanah suci memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam dan ilmu pengetahuan di wilayah-wilayah yang lebih luas. Pengetahuan yang mereka bawa pulang menjadi bekal bagi perkembangan masyarakat di tanah kelahiran mereka. Hal ini dibuktikan melalui salah satu temuan koleksi manuskrip Syekh Abdul Majid bin Abdul Hayy Bugis di Pompanua, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Syekh Abdul Majid dilahirkan orang tuanya namanya Syekh Abdul Hayy. Beliau orang Pamana sebenarnya ya. Jadi tetangga Ajangale dari Kabupaten Wajo. Beliau dilahirkan di situ, kemudian berhijrah ke Mekah. Nah, sampai sekarang pun juga kita tidak tahu apakah Syekh Abdul Majid ini lahir di Mekah ataukah lahir di sini kemudian dibawa ayahandanya ke sana. Tetapi ada sedikit informasi yang bisa menggambarkan itu bahwa umur 10 tahun Syekh Abdul Majid ini sudah dibawa oleh ayahandanya Syekh Abdul Hayy ke Mekah dan bersama-sama tinggal di sana, tepatnya di Garara. Dan itu Syekh Abdul Hayy, orang tua daripada Syekh Abdul Majid ini meninggal di sana. Nah, kemudian Syekh Abdul Majid kembali ke sini. Jadi kalau dilihat di literasi yang ada, itu kurang lebih bermukim di sana itu lebih daripada 30 tahun. Kemudian kembali kepada kampung ini yang tadinya dia dari Pamana, kemudian diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bone mungkin pada saat itu, distrik Bone, membuka kampung ini, namanya Kampung Baru. Nah, disinilah berkarya membina umat, keturunan-keturunannya sampai juga kepada kami. Abdul Hayy ini meninggal di Mekah, berangkat di Mekah tahun kurang lebih 1830-an, berangkat ke Mekah, kemudian bersama istrinya, istri dan anak-anaknya. Beliau meninggal di Mekah pada tahun 1850. Tidak lama kemudian juga meninggal istrinya. Jadi keduanya meninggal di Mekah dan dimakamkan di Mekah ya. Setelah itu Syekh Abdul Majid bersama saudaranya balik ke Sulawesi, ada Ahmad Umar, kemudian Abdul Qayyum, dan satu adiknya perempuan bernama Fatimah. Nama yang lain yang ada di manuskrip itu Syekh Yahya Al-Bugisi. Siapa ini Syekh Yahya? Beliau adalah ulama Bugis juga yang rumahnya dipakai menulis naskah-naskah ini. Rumahnya beliau dipakai untuk menulis naskah. Syekh Yahya Al-Bugisi sendiri itu menempati rumah wakaf dari ulama Bugis juga. Namanya Syekh Batul Haq kalau tidak salah. Ada nanti di naskah itu dijelaskan. Nah, ini rumah ini yang kemudian dipakai turun-temurun ulama-ulama Bugis yang belajar di Mekah. Nama yang lain di manuskrip Muhammad Khalifah. Muhammad Khalifah adalah anak daripada Syekh Abdul Majid, anak kedua. Kemudian ada juga satu manuskrip itu ditulis oleh Abdul Hayy Al-Bugisi, anak pertama dari Syekh Abdul Majid. Kemudian ada beberapa nama selain daripada rumpun keluarga kami yang sampai hari ini kami belum tahu siapa mereka, seperti Ibrahim. Ibrahim ini adalah penulis naskah yang tertua. Naskah tertua yang kami simpan itu 1832. هذه المكتبة فيها بعض الكتب التي نسخها المرحوم بخط يده في مكة. أمثلة كتاب إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد للعلامة عبد السلام اللقاني، نسخه الشيخ عبد المجيد في سنة 1260 من الهجرة.
كتاب شرح الرائية لمعرفة رسم المصحف العثماني للشيخ أحمد بن أحمد المعروف بابن التركي، نسخه الشيخ عبد المجيد سنة 1257 من الهجرة. وأيضا مجموعة من الأوردة والأدعية، وكتاب من مؤلفات الشيخ عبد الله حجاز الشرقاوي شيخ الأزهر رحمه الله، كتاب في رسالة مختصرة عن الأنكحة والزواج، أحكام الأنكحة والزواج. وأيضا هناك كتاب نفيس مسمى بشرح العزيزي على الجمع الصغير، وهذا الكتاب نسخة سنة 1045، يعني كان موجود في مكتبة الشيخ عبد المجيد، وهذا الكتاب منسوخ سنة 1045. هذه الكتب بالخصوص كتاب إتحاف المريد طبعة جيدة، نسخة جيدة لما مخطوط، يعني خط جيد وكامل. Yang fenomenal sekarang ini ya ajaran tentang Tarekat Al-Muhammadiyah As-Sunusi Al-Idrisiyah ya. Namun naskah-naskah ini tidak terbatas dengan terkait dengan Tarekat Muhammadiyah, tapi ada juga kitab-kitab lain seperti Hisib Imam Nawawi, kemudian ada hadis, ada kitab hadis, kemudian ada kitab ilmu falak. Itu ada ensiklopedia Al-Quran. Cuman saya lihat ini tidak tuntas. Tidak tuntas ini ensiklopedia Al-Quran ini. Tidak tuntas ditulis. Kemudian ada kitab salawat. Salawat ini yang banyak. Ada salawat Dalailul Khairat. Ini yang ditulis 2-3 kali. Ada beberapa naskah ini. Dalailul Khairat. Selain yang tersimpan di sini, di Makassar, di rumah saya ada 2. Dalailul Khairat bertahun 1860-an. Sepertinya kitab ini ditulis ketika Syekh Abdul Majid sudah di Pampanua. Kemudian kitab Dalailul Khairat yang satunya itu ditulis oleh anaknya, Haji Ahmad Surur. Itu sekitar 1900 awal. 1900 awal. Ya banyak naskah-naskah yang lain yang ditulis lagi anaknya tentang penjelasan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Itu ada penjelasan, kemudian naskah terkait naskah yang ditulis oleh salinan ulang ya, ditulis oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan. Ini kemudian juga menjadi alasan 2 ponakan daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu datang di kampung ini, yaitu Sayyid Abdullah Sadaqah Dahlan dan Sayyid Hasan Sadaqah Dahlan yang meninggal di Kendal dengan Garut. Beliau pernah tinggal beberapa bulan di kampung ini. Ponakan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, maha guru daripada ulama Nusantara. Itu naskahnya juga ada di kitab itu, tapi dia hanya lembaran. Dan di situ dijelaskan tanggal pengijazahan daripada wirid yang diijazahkan oleh Sayyid Hasan Sadaqah Dahlan. Sepertinya kan dulu kan belum ada dijual koper ya. Hampir semua naskah-naskah lama itu disimpan dalam peti. Dan dulu kan umumnya mereka belum terlalu paham cara menyimpan, mengelola manuskrip ya. Sehingga ya disimpan di peti, tidak ada pemeliharaan ekstra ya, sehingga kemudian ya banyak di antara manuskrip itu yang hancur. Ya. Syekh jangankan tanggapan masyarakat, di keluarga kami sendiri banyak yang belum kenal Syekh Abdul Majid ini, karena manuskrip ini baru terungkap itu 2 tahun terakhir ini. Kami memiliki satu manuskrip yang selama ini kami simpan, yang tertua, yang abad 19 ya, hanya mushaf yang ditulis oleh Ahmad Umar. Hanya itu yang tersimpan. Itu yang meyakinkan kami bahwa leluhur kami pernah belajar di Mekah. Selain itu tidak ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa
leluhur-leluhur kami lama di Mekah. Nanti setelah saya melakukan penelusuran, baru kemudian kami bisa mendapatkan naskah-naskah ini. Karena naskah ini juga disimpan di rumah ini yang di belakang, di atas plafon, yang juga turun-temurun juga tidak pernah diceritakan bahwa ada naskah tersimpan di rumahnya. Dan mungkin karena faktor pendidikan juga ya, yang menyimpan ini, orang-orang tua kami dulu menganggap itu barang keramat, menganggap karena tulisan Arab dianggap Al-Quran, padahal ini adalah kitabnya. Ya, seperti itu, sehingga tidak ada sesuatu apresiasi yang luar biasa karena menganggap hanya sebuah mushaf gitu, mushaf, padahal sebenarnya itu menginformasikan banyak hal di dalam kitab itu. Di lingkungan saya sebetulnya dia tahu tapi dia tidak paham, semacam kertas biasa gitulah. Cuman saya sering buka-buka waktu kecil, belajar-belajar, oh ini suatu saat akan berguna. Ya, pertama sebenarnya informasi ini kan sudah kami dapatkan, terus kami meminta kepada pihak Dreamsy untuk memastikan keberadaan naskah, berapa jumlah halamannya, kemudian kondisi fisik naskah, karena ini akan tergantung waktu untuk melakukan misi ya. Jadi setelah melakukan asesmen, rupanya naskah yang ditemukan itu, terutama naskah yang disimpan oleh Pak Abdul Mukadim, itu di dalam peti dan sangat memprihatinkan. Sudah banyak naskah yang sudah tidak bisa kita selamatkan karena karosi, dan kondisinya memang ada beberapa yang sudah lapuk karena silver seal di situ banyak sekali bersarang dan memakan naskah-naskah itu. Waktu pertama kami melihat, kami menyusun ulang, kemudian merapikan karena naskah ini berhambur, kemudian banyak sekali serangga yang bersarang di situ, dan kami pun sempat mengingat itu, sempat menggigit kami beberapa kali. Jadi memang kondisi perawatannya tidak ada. Jadi baik kondisi perawatan secara tradisional maupun modern itu tidak dilakukan. Misalnya untuk memberikan kapur barus tidak. Jadi hanya menyimpannya sebagai benda pusaka warisan turun-temurun dan jarang sekali dibuka untuk membaca teks tersebut. Jadi ini merupakan catatan yang sangat komprehensif tentang penerimaan tarekat karena ada ijazahnya, kemudian lengkap beliau menerima di mana, dan karya-karya tulisnya ini menandakan bahwa memang beliau adalah ulama besar karena naskah-naskah yang kami lihat dari kolofonnya itu rata-rata ditulis di Mekah dan merupakan syarah dari beberapa kitab. Jadi pengetahuan keagamaannya, pengetahuan tentang mushaf-mushaf juga itu dijelaskan secara detail di dalam naskah. Saya kira ini adalah upaya yang sangat luar biasa dilakukan oleh Dreamsy, sangat membantu baik pemilik manuskrip, kemudian salah satu memori ingatan bukan saja ingatan keluarga, tapi ini ingatan kolektif, ingatan dunia bahwa pernah ada peradaban yang sangat besar di Pompanua, dan ini adalah salah satu desa ya, kelurahan, bukan kota besar, dan ini menjadi persambungan antara konektivitas antara ulama satu dengan ulama yang lainnya yang datang dari Haramain. Jadi Dreamsy ini pada dasarnya adalah misi atau upaya penyelamatan naskah-naskah yang terancam bahaya, terancam rusak, dan terdampak, baik itu terdampak faktor alam, sosial, dan lain sebagainya, sehingga membuat kondisi naskah itu rusak, menurun, atau hilang, atau hancur. Nah, dengan adanya upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Dreamsy, kami menyelamatkan kekayaan khasanah budaya yang ada di dalam kandungan teks naskah tersebut melalui alih media ke dalam media digital. Bisa dilihat dari naskah-naskah yang ada di dalam koleksi Bone dan Wajo. Di sini kita melihat begitu kaya bahasa, aksara, kandungan isi teks begitu, kemudian ragam naskahnya, bahannya begitu ya.
kita melihat ada bahan-bahan kertas Eropa, kemungkinan yang dibuat abad 19 atau 20 bahkan mungkin lebih gitu. Kemudian kekayaan artistiknya seperti iluminasi yang cantik-cantik, warna-warni sangat kaya sekali, dan tulisan tangan yang sangat rapi begitu ya. Tentu ini menjadi sebuah kekayaan intelektual tersendiri ya di Sulawesi Selatan, sehingga dengan adanya digitalisasi itu bisa terselamatkan. Mungkin bentuk fisiknya tidak bisa lagi diselamatkan, tapi paling tidak terdigitalkan sehingga semua orang bisa mengakses. Dengan adanya kitab-kitab ini tentu kita kepengen ada manfaat dari sini. Jadi saya berterima kasih kepada tim daripada Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian Litban Agama Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan kita ya untuk bisa mengambil sebuah sebuah ibrah, sebuah ilmu daripada kitab-kitab ini. Karena kalau dalam bahasa kita, kalau kitab itu sudah lebih daripada 100 tahun itu sudah masuk dalam kategori turas. Apalagi ini sampai 200 tahun, 400 tahun malah. Jadi mudah-mudahan tim ini kita support sehingga apa yang menjadi sebuah karya tulis yang sangat berharga ini, saya bukan lagi berharga tapi sangat berharga, bisa berfaedah kepada umat. Paling tidak ya menjadi bekal amal jariah kepada ayahanda kakek moyang kami.